Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pada hari ini, saya selaku moderator izinkan membuka presentasi dari kelompok kami yang terdiri dari Adisa Gita Febriani, Eriza Irawan, dan Sabrina Desianti. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan, mempresentasikan artikel pengaruh korupsi terhadap kemiskinan di Indonesia, mata kuliah karakter building. Oke, nah, abstrak. Kemiskinan ini dapat diartikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi standar hidup merupakan salah satu prioritas kebijakan pembangunan ekonomi, karena menjadi penghambat keberlanjutan pembangunan terutama sumber daya manusia. Sementara korupsi merupakan penyalahgunaan uang negara, baik perusahaan atau lainnya untuk kepentingan sendiri maupun orang lain. Hasil regresi data panel menunjukkan bahwa korupsi memiliki hubungan yang berbanding lurus dengan kemiskinan di 75 negara yang diteliti. Artinya, semakin tinggi korupsi dapat menyebabkan tingkat kemiskinan yang semakin tinggi dalam suatu negara. Oke, berikutnya pendahuluan. Sampai saat ini, kemiskinan menjadi masalah besar bagi negara-negara berkembang. Salah satunya itu negara kita, yaitu Indonesia. Kemiskinan akan menimbulkan multiplayer efek seperti rendahnya pertumbuhan ekonomi dan tidak dapat menyerap angkatan kerja, menurut Cingan pada tahun 2012. Rendahnya kesehatan dan kualitas pelayanan publik, dan rendahnya kualitas pendidikan, dan rendahnya investasi. Kemudian, salah satu wilayah terbesar di Indonesia yang memiliki tingkat kemiskinan cukup signifikan, yaitu memiliki rata-rata 10,91% pada tahun 2018 adalah Sumatera Selatan. Tingginya persentase kemiskinan di wilayah Sumatera Selatan tentunya disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya yaitu korupsi. Nah, berikutnya akan dibahas oleh rekan saya yang bernama Gita, Anissa Gita. Silakan Anissa Gita. Baik, akan saya lanjutkan. Terima kasih sebelumnya untuk Ariza. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan. Korupsi merupakan tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001. Korupsi yang berlangsung pada suatu organisasi pemerintah daerah tentunya akan melibatkan pihak internal dan eksternal dalam bentuk kesepakatan yang ilegal. Pihak manajemen tentunya memiliki bahan untuk melakukan korupsi bagi oknum-oknum yang nakal berupa manipulasi laporan, penyalahgunaan kekuasaan, dan lainnya. Korupsi tentunya dapat merusak sistem sosial, mengancam lembaga-lembaga demokrasi dan ekonomi pasar. Menurut POPE tahun 2008. Korupsi akan menghambat pertumbuhan, perkembangan, dan kemakmuran negara. Menurut Sarma dan Mitra pada tahun 2015, terus menurut Chetwinit et al. Tahun 2003 mengakibatkan angka kemiskinan meningkat. Selanjutnya menurut World Bank tahun 2001 menjelaskan bahwa kemiskinan sebagai suatu keadaan tidak tercapainya kehidupan yang layak, di mana penghasilan yang diperoleh ialah USD 1 per hari. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS bahwa kemiskinan ialah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan non-makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Menurut Friedman tahun 1979 dalam Franciari tahun 2013 menjelaskan bahwa kemiskinan ialah ketidaksamaan kesempatan untuk memformulasikan basis kekuatan sosial meliputi aset seperti tanah, perumahan, peralatan, dan kesehatan. Sumber keuangannya itu seperti pendapatan dan kredit yang memadai, organisasi sosial politik yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai kepentingan bersama, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang, jasa, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai, serta informasi yang berguna. Next aja, Ja. Selanjutnya, hasil regresi data panel menunjukkan bahwa korupsi memiliki hubungan yang berbanding
lurus dengan kemiskinan di 75 negara yang diteliti. Artinya, semakin tinggi korupsi dapat menyebabkan tingkat kemiskinan yang semakin tinggi dalam suatu negara. Pengaruh korupsi terhadap sosial dan kemiskinan dapat berupa mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Pengentasan kemiskinan yang berjalan lambat, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, meningkatnya angka tindak kriminalitas, dan solidaritas sosial yang semakin langka. Terima kasih, saya kembalikan ke Riza. Baik, terima kasih penjelasannya, Anissa Gita. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sabrina Desianti. Silakan, Sabrina. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya, Riza. Selanjutnya akan saya jelaskan untuk pembahasan. Terkait mahalnya harga jasa dan pelayanan publik dapat terlihat dari praktek korupsi yang menciptakan ekonomi biaya tinggi, sehingga membebankan pelaku ekonomi. Kondisi ekonomi biaya tinggi ini berimbas pada mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, karena harga yang ditetapkan harus dapat menutupi kerugian pelaku ekonomi akibat besarnya modal yang dilakukan karena penyelewengan yang mengarah ke tindak korupsi. Lalu, terkait dengan pengentasan kemiskinan yang berjalan lambat dapat dilihat dari lemahnya koordinasi dan pendataan, serta pendanaan dan lembaga. Karena terjadinya tindakan korupsi, permasalahan kemiskinan itu sendiri akhirnya akan membuat masyarakat sulit mendapatkan akses ke lapangan kerja yang disebabkan latar belakang pendidikan. Sedangkan untuk membuat pekerjaan sendiri banyak terkendala oleh kemampuan, masalah teknis, dan pendanaan. Next. Terkait terbatasnya akses bagi masyarakat miskin dapat dilihat dari tindakan masyarakat miskin yang lebih mendahulukan bahan pokok untuk hidup daripada untuk sekolah yang semakin menyudutkan karena mengalami kebodohan. Jasa pendidikan, kesehatan, rumah layak huni, informasi, hukum, dan sebagainya masih sulit diakses oleh masyarakat miskin. Akses untuk mendapatkan pekerjaan yang layak menjadi sangat terbatas, yang pada akhirnya rakyat miskin tidak mempunyai pekerjaan dan selalu dalam kondisi yang miskin seumur hidup. Dari hal tersebut, maka terciptalah lingkaran kemiskinan. 1. Korupsi berdampak pada perekonomian menyumbang banyak untuk meningkatnya kemiskinan masyarakat di sebuah negara. Dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut. Sementara dampak korupsi terhadap ketimpangan pendapatan memunculkan kemiskinan relatif. 2. Alur korupsi yang terus-menerus akan semakin memunculkan kemiskinan masyarakat. Korupsi akan membuat masyarakat miskin semakin menderita dengan mahalnya harga pelayanan publik dan kesehatan. Pendidikan yang buruk akibat korupsi juga tidak akan mampu membawa masyarakat miskin lepas dari jerat korupsi. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya, Sabrina Desianti. Untuk itu, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.